Minggu 7 Maret 2021 Okuli. Epistel Matius 22 ayat 37 sampai 40. Evangelium Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Dengan tema kasih kepada Allah. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Okuli dengan tema kasih kepada Allah. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2, betapa indah ini. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Mari kita sama. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 5. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku. Mari kita bersama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini tema kita kasih kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Perikop khotbah ini adalah mengenai ke-10 perintah Allah atau hukum Taurat. Namun pada perikop ini adalah hukum yang pertama sampai ke-4. Taurat memang diberikan Allah bukan sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan. Taurat diberikan kepada bangsa yang sudah selamat. Bisa kita lihat Keluaran 19 ayat 4 dan Keluaran 20 ayat 2. Untuk mengajarkan mereka tentang kehendak Allah supaya mereka dapat memahami dan merealisasikan maksud Allah. Pernyataan Allah melalui hukum Taurat bukan untuk memberikan kehidupan, tapi untuk menuntun kehidupan. Namun hukum Taurat diberi makna baru oleh Yesus. Walaupun Yesus menghilangkan satu titik pun dalam hukum Taurat, Yesus menyatakan bahwa perintah itu masih berlaku bagi orang yang percaya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Roma 13 ayat 9. Namun hukum Taurat bukan lagi aturan yang membelenggu dan menindas,
Bahkan Paulus menyatakan bahwa karena hukum Taurat kita mengenal dosa, dan hukum Taurat mengajar tentang dosa. Roma 7 ayat 7 sampai 8. Yesus memberi rumus baru bagi hukum Taurat, yakni hukum kasih. Matius 22 ayat 34. Anugerah hidup kekal oleh Yesus telah membebaskan kita dari hukum Taurat sebagai kungkungan, namun sebagai buah kasih, maka kita mengasihi Allah. Kasih tersebut adalah mengasihi Allah, atau hukum yang pertama sampai yang keempat, dan mengasihi sesama, hukum yang kelima sampai 10. Allah sudah lebih dahulu mengasihi Israel karena Allah telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan Allah mengasihi kita melalui penebusan dalam Yesus. Roma 6 ayat 4. Maka kita harus mengasihi Allah dan tidak akan ada Allah lain dalam hati kita. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dijelaskan dalam Katekismus Luther. Artinya kita harus takut, cinta dan percaya kepada Allah melebihi segala sesuatu. Di dunia ini Yesus memberi gambaran bagi kita bahwa orang yang paling kita hormati dan cintai adalah ayah dan ibu. Namun cinta dan hormat kepada Allah harus lebih dari ayah dan ibu. Matius 10 ayat 37. Pertanyaannya sekarang adalah, adakah rasa lebih takut, lebih cinta dan lebih percaya kepada yang lain daripada Allah? Hati-hati dengan sekularisme yang mengancam dunia pada saat ini. Hati-hati dengan materialisme, konsumerisme dan hedonisme yang mengancam kita. Sekularisme yang membedakan agama dengan kehidupan dunia membuat orang menjadi ateis. Di Eropa, sekularisme ini sangat masif. Saya ambil contoh Belanda. Di Belanda pada tahun 1966, populasi umat Kristen sebesar 67%. Namun pada tahun 2015 tinggal 25%. Pada periode yang sama, jemaat yang datang beribadah awalnya 50%. Namun pada tahun 2015 turun tajam menjadi 12%. Hingga pada tahun 2008 di kota Amsterdam saja sudah ada sekitar 50 bangunan gereja yang sudah diubah menjadi bangunan lainnya. 6 diantaranya dirubah menjadi masjid, sebagian diubah menjadi klub dan tempat konser musik, diberi nama Paradiso. Di kota Maastricht, sebuah gereja dirubah menjadi toko buku. Di Gonda, sebuah gereja dirubah menjadi arena ice skating. Di Hertogenbosch, sebuah gereja dirubah menjadi tempat kuliah. Di Amhen, sebuah gereja dijadikan arena bermain skateboard. Itulah bahaya yang harus kita hindarkan agar kasih dan setia kita kepada Allah melebihi apapun yang di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, selanjutnya dikatakan bahwa jangan membuat patung untuk disembah. Maksudnya jangan membuat patung guna keperluan ibadat sebagai bagian yang harus disembah. Ulangan 4 ayat 15. Kita juga perlu hati-hati dengan simbol-simbol agama. Simbol agama mengantar perasaan kita kepada Tuhan, dan simbol agama tidak boleh untuk disembah. Misalnya simbol agama berupa patung Yesus, Bunda Maria, atau kalung rosario, kalung salib. Simbol harus menjadi pengingat
akan ajaran, bukan untuk disembah. Kemudian dilanjutkan dengan ajaran dilarang bersumpah palsu. Matius 5 ayat 33. Kesaksian palsu, Keluaran 20 ayat 16. Dan dilarang juga penggunaan nama Allah sebagai tahyul. Katekismus Luther menjelaskan bahwa kita harus takut dan cinta kepada Allah, sehingga kita tidak mengutuk, bersumpah, berbuat licik, berdusta, dan menyesatkan dengan namanya, melainkan menyambut namanya dalam setiap kesusahan, doa, pujian, dan syukur. Kemudian yang terakhir adalah menguduskan hari Sabat. Kata Sabat berarti istirahat. Keluaran 16 ayat 29 sampai dengan 30. Secara subjektif dalam Ulangan 5 ayat 15 bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan istirahat, dan itu perintah Allah dalam hukum Taurat. Menghususkan hari yang ketujuh dalam 1 minggu sebagai Sabat tidak dibatalkan dalam Perjanjian Baru, tetapi Sabat ciptaan baru yang paling wajar dirayakan adalah pada hari ketika di mana Kristus yang sudah berhenti dari pekerjaannya dan sudah bangkit. Gereja Rasuli pada awalnya merayakan baik hari ketujuh atau Sabtu maupun hari pertama atau Minggu, tetapi tidak lama kemudian mereka menghentikan ibadah Ibrani lama. Akhirnya pesan khotbah mau mengatakan, mari mengasihi Tuhan dengan tidak menduakan Tuhan, menyerupakan Tuhan, dan menguduskan hari Sabat untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kembali bernyanyi dari pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah. Mari kita sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita bernyanyi dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat nomor 235 ayat 6. Ku dengar berkat-Mu turun. Allah yang sempurna dan
biar jalan